Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 9 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Tante Merin yang lagi mewek pulang dari rumah sakit karena dihina terus oleh para buana. Lalu gak lama kemudian datanglah Dewa Buana, dia disuruh Neratu untuk menolong Tante Merin. Lalu Dewa juga dia mengucapkan salam kepada Tante Merin sambil dia juga sangat sedih melihat Tante Merin yang lagi menangis. Tante Merin juga langsung dia melihat kepada Dewa dan dia juga ngomong kepada Dewa, "Kenapa kamu datang ke sini? Mau apa?" Kata Tante Merin kepada Dewa, "Kamu mendingan pergi aja, jangan masuk ke rumah tante. Nanti mama kamu marah dan mengejek-ngejek dan menginjak-injak harga diri tante," kata Tante Merin kepada Dewa. Dewa tidak bisa menjawab, dia juga cuma tungkul aja mendengarkan omongan Tante Merin kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia sudah Tante Merin dia berhenti, dia juga langsung ngomong kepada Tante Merin, "Saya kini keamanahan Neratu suruh mengasihkan cek 2 miliar ini tante," kata Dewa kepada Tante Merin sambil meliatin cek yang 2 miliar itu kepada Tante Merin. Di sini Tante Merin juga dia ngomong sambil melihatkan cek itu kepada Dewa, "Itu benar dari Mami Ratu," kata Tante Merin kepada Dewa. Tante Merin juga dia mengambil cek itu dari tangannya Dewa. Lalu terlihat Tante Merin juga dia ngomong kepada Dewa, "Terima kasih Dewa, kau bilangin sama Mami nanti juga diganti sama saya," kata Tante Merin kepada Dewa. "Iya tante," kata Dewa kepada Tante Merin. Di dalam batinnya Dewa juga dia ngomong, "Itu sebenarnya bukan dari siapa-siapa, itu khusus dari rekening saya tante," kata batinnya Dewa. Singkat cerita Dewa juga pergilah dari rumahnya Tante Merin. Lalu di sisi lain di sini keesok harinya di sini Dewa juga membebaskan Pasha yang disandra oleh si Ken Kelvin. Di sini juga si Ken Kelvin juga sangat kaget dan dia juga ngomong, benar-benar Dewa itu nekat datang ke tempat ini. Dia mau cari mati, kata si Ken Kelvin sambil menyuruh anak buahnya menyerang Dewa. Lalu terlihat Dewa juga dia memanggil anak buahnya, seluruh perisai Dewa dipanggil oleh Dewa. Di sini si Ken Kelvin juga dia tidak menyangka bahwa Dewa akan membawa anak buahnya. Dia juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada si Alia si Hiledatel, "Ini kok Dewa membawa anak buahnya?" kata si Ken Kelvin kepada si Alia si Hiledatel sama si Nurus Tunjung si Priska. Terjadilah perkelahian di sini anak buahnya Dewa sama anak buahnya si Ken Kelvin di tepi danau. Dan terlihat si Priska sama si Alia Siatel juga ngomong kepada si Ken Kelvin, "Mendingan kita lari aja dari sini. Pasti anak buah kamu pasti kalah Pak Kelvin," kata si Alia Siatel sambil dia duluan dia lari dari tempat itu dan diikuti oleh si Ken Kelvin sama si Nurus Tunjung si Priska. Terlihat di sini Pasha sama Dewi sama Lucky juga masih diikat di kayu besar dan datanglah Dewa menghampiri mereka dan membebaskan Lucky, Dewi sama Pasha. Dan terlihat di sini anak buahnya si Ken Kelvin juga dia bisa dikalahkan oleh anak buahnya Dewa yaitu Perisai Dewa. Di sini terlihat Pasha, Lucky sama Dewi juga dia sudah bebas dan Pasha juga ngomong kepada Dewa, "Terima kasih Dewa, kamu sudah menyelamatkan saya, Lucky sama Dewi. Kalau kamu tidak datang entah bagaimana ya nasib saya bertiga," kata Pasha kepada Dewa. "Kamu jangan ngomong kayak gitu. Saya yang harus minta maaf kepada kamu. Gara-gara saya kamu terlibat di masalah ini," kata Dewa kepada Pasha, Lucky sama Dewi. "Mendingan kita pergi aja dari tempat ini. Keesok harinya kita mencari bukti lagi kecelakaannya Parman," kata Dewa kepada Lucky, Pasha sama Dewi. Lalu terlihat di rumahnya Neratu, Suketi disuruh Nana untuk mencari cincin yang bernama Pajar di kamarnya si Brokokronis. Singkat cerita Suketi juga pulang lagi ke tengah rumah dan dia juga mengatakan kepada Nana, "Tidak ada cincin di kamarnya si Brokokronis. Saya sudah pening mencari-cari," kata Suketi kepada Nana.
Lalu keesok harinya di sini pagi-pagi si Bro Kokroni yang mau pergi ke kantor dia lupa memasukkan kalung ke dalam bajunya. Dan di sini Nana juga melihatnya dan Nana juga langsung merebut cincin itu dari lehernya yang dikalungkan oleh si Bro Kokroni. Lalu cincin itu juga dapat sama Nana. Lalu di sisi lain terlihat Dewa yang mau pergi ke kantor, dia melihat Mbak Lia diganggu oleh si Kehetoni. Lagi-lagi si Kehetoni akan menyulik Mbak Lia. Tapi Dewa datang dan Dewa juga langsung turun dan langsung menolong Mbak Lia dari tangannya si Kehetoni. Si Kehetoni juga bisa dikalahkan oleh Dewa dan Nampuyak di tengah jalan. Lalu si Kehetoni juga ditinggalkan oleh Dewa. Dia yang sudah babak belur dihajar oleh Dewa. Dewa juga mengantarkan Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pak Fajar yang ada di kantor Cahaya Nanda yang baru. Dia juga sudah mengumpulkan kenangan-kenangan masa lalunya sama Mbak Lia. Dia juga akan membuang kenangan itu kalau jam 12 Mbak Lia tidak menemukan cincin pemberian dirinya. Lalu Pak Fajar juga dia melihat jam dan dalam batinnya dia ngomong, ini mungkin jawaban Cornelia. Dia tidak datang ke sini, mungkin dia tidak mau rujuk dengan saya kembali, kata batinnya Pak Fajar sambil dia pergi ke tepi danau. Lalu di sisi lain di sini Mbak Lia yang terburu-buru dia lari menuju ke kantor Cahaya Nanda. Tiba-tiba ada mobil hitam yang mau menabrak dirinya. Lalu Mbak Lia juga loncat dari jalan tapi Pak Kojot kakinya sama trotoar dan dia juga langsung jatuh dan kepalanya dia juga terjedut kena tembok yang ada di trotoar itu dan Mbak Lia juga pingsan. Lalu terlihat di sisi lain Nana yang lagi menaik taksi untuk menuju ke tepi danau untuk menyusul Pak Fajar. Dia juga diganggu oleh anak buahnya si Ken Kevin. Tapi dengan sigap Nana juga mengambil kunci roda mobil taksi itu dan preman itu juga dihajar tarangnya oleh Nana dan dia juga langsung nampuyak karena dia kesakitan. Lalu terlihat yang satunya juga langsung dihajar lagi oleh Nana sama kunci roda. Nana juga langsung terburu-buru dia juga pergi keluar dari taksi itu dan meninggalkan anak buahnya si Ken Kevin dia yang lagi pingsan dihajar oleh kunci roda. Tapi yang satunya tiba-tiba Nana yang sedang lari menuju ke sebuah danau, ke tepi danau, dia juga mengejar Nana. Disusul lagi orang yang satunya yang sudah sadar dari pingsannya, dia mengejar Nana. Lalu Nana juga dia lari dari tempat itu dan alhamdulillah Nana juga dia selamat dari kejaran preman itu. Singkat cerita di sini Nana juga sampailah ke tepi danau dan bertemu sama Pak Fajar yang sudah ada di tepi danau untuk membuang masa lalunya dia sama Mbak Lia. Di sini juga terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Nana mencegah Pak Fajar membuang itu. Pak Fajar juga meninggalkan Nana sendirian di danau. Lalu tiba-tiba Nana yang lagi sendirian, dia tidak sadar bahwa di belakang si Nurus Tunjung si Priska dia memperhatikan mereka dan pas Pak Fajar sudah tidak ada, Nana juga langsung dibokong oleh si Priska dari belakang dan Nana juga pingsan. Lalu si Nurus Tunjung si Priska juga sudah Nana pingsan, dia juga pergi dari tepi pantai itu. Dia tidak sadar bahwa Pak Fajar masih ada di sana dan melihatkan dia. Di sini besar kemungkinan si Nurus Tunjung si Priska juga dan Nana juga diselamatkan oleh Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 9 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Baelo, Lobati Soledad, Mimin mohon maaf. Dan juga Mimin mohon maaf bila mana ada suara-suara terdengar karena ini lagi hujan deras. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.